kawasan ini ada satu lembaga khusus, yaitu lembaga riset dan penerbitan, yang mencoba untuk melakukan konsolidasi ide dan pemikiran, sehingga ide dan pemikiran ini coba kita ramu dalam suatu karya besar ini. Bukan cuma di dalam karya dan penulisan, tapi kami akan mengkonsolidasikan ini kepada seluruh tokoh lain, maksud kami maupun orang-orang yang berkepentingan terhadap hal ini. Tentunya kami mau sampaikan bahwa tema dan pengurusan tetap pada tema kedaulatan. Ini adalah gagasan utama yang kita bangun. Dalam hal ini, sebab hadir dari Menko Maritim, kami akan mencoba sedikit mengangkat bagaimana pandangan HMI terhadap persoalan kemaritiman. Yang pertama, bahwa HMI mencoba mengarahkan gagasan dari darat menuju ke laut. Kenapa? Karena sumber daya kelautan kita sangat luar biasa. Berdasarkan penelitian, dalam 1 tahun itu investasi sektor laut itu hampir 120 triliun. Sementara yang disiapkan oleh negara, khususnya di Kementerian Kelautan, hanya 6 triliun. Artinya sisa dari mana? Sumbernya tadi dari swasta dan dari personal. Itu untuk usaha-usaha kelautan. Kalau kita berdasarkan data bahwa sekarang yang tercatat di dalam usaha kelautan misalnya itu ada 38.000 usaha kelompok yang coba dikembangkan oleh lautan, tetapi dari 38.000 itu kemudian belum memenuhi syarat untuk mensejahterakan. Ini artinya apa? Bahwa ada hal-hal di sektor kelautan yang perlu kemudian kita benahi. Selanjutnya adalah dalam sektor kemaritiman juga kita bisa melihat bagaimana transitmen itu sering terjadi, dan pengawasan dari pemerintah tentang transitmen ini sangat jarang. Transitmen ini juga cuma mengandung unsur kejahatan yang kaitannya dengan lautan. Di sana ada perdagangan manusia, ada narkoba. Maka kita mendorong pemerintah dalam hal ini untuk mendorong pemerintah dalam hal ini adalah harus singgah di pelabuhan perikanan. Selanjutnya saya kira mengenai kedaulatan maritim ini penting karena ini berkaitan dengan aspek kedaulatan kita. Nah, selanjutnya adalah yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Teman-teman di Komisi Hukum dan HAM juga telah melakukan suatu kajian tentang terhadap RUU KPK. Nah, di HMI juga sebenarnya sangat intens dalam mendorong pengawasan terhadap tindak-tindak korupsi. Kenapa? Karena korupsi ini saya kira berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sekiranya ada alumni HMI, ada kader HMI yang melakukan tindakan korupsi, maka PPHMI secara tegas akan melakukan tindakan perlawanan. Kenapa? Karena ini saya kira bertentangan dengan semangat dan tujuan daripada para pendahulu kita mendirikan HMI. Selanjutnya adalah mengenai isu-isu keumatan. Isu keumatan salah satu yang terdekat adalah bagaimana HMI menghadapi bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan Palestina, dengan Rohingya. Saya kira di negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI misalnya, itu tidak mampu untuk melakukan proteksi terhadap dilakukan oleh negara seperti Israel misalnya. Kenapa mereka tidak mampu? Konferensi OKI yang kemudian bulan 3 akan dilakukan, apa sikap negara-negara OKI? Misalnya bagaimana melakukan embargo terhadap Myanmar sehingga hak kewarga negara Rohingya kemudian dapat diwujudkan. Saudara kita Rohingya misalnya itu hak kewarga negaranya itu tidak ada, dan mereka juga secara keyakinan juga diganggu. Nah, saya kira di negara-negara OKI baik terhadap Rohingya maupun terhadap Palestina harus secara tegas. Dan saya kira di elemen mahasiswa, khususnya elemen mahasiswa Islam bersama teman-teman di ormas